Oke. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan berbagi firman, yaitu Pastor Yakub Darwan dari Makassar. Beliau akan membawakan topik ujian iman dari Yakobus 1 ayat 3. Itu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Yakub Darwan. Silahkan Pastor. Oke, malam Bapak Ibu semuanya. Thank you untuk Ibu Ayu untuk kesempatannya. Malam ini kita sama-sama belajar bicara mengenai ujian iman. Ya, memang iman tidak sempurna sih. Kita semuanya lagi belajar, tapi mengenai teori tentang iman, semuanya kita dengar berulang kali dari pendeta-pendeta yang hebat bicara tentang iman. Bagaimana mereka menjelaskannya. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah, ada iman yang progresif, ada iman yang proaktif, ada iman apa aja. Wow, banyak. Tapi malam ini kita belajar bukan dari Yakobus. Ini tidak menjelaskan dari kitab Yakobus, tapi ujian iman ini diambil dari kata ini. Ujian iman ini diambil dari Yakobus 1 ayat 3. Tapi penjelasannya tidak di Yakobus. Karena ini berbicara mengenai ujian, ada berbicara mengenai prakteknya. Gitu loh. Nah, kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman. Jadi kalau kita melihat, saya melihat ujian iman itu ada hubungannya dengan pendengaran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Menurut saya ada 3 unsur itu. Kalau kita bicara iman, akan melibatkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita alami. Nah, contoh ini ya. Nanti contoh dari kitab Kejadian. Ini berbicara mengenai Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham, anak kandungnya, itu di usianya 75 tahun. Ya. Tapi setelah beberapa tahun Tuhan tidak bicara lagi mengenai itu. Sampai akhirnya Sarah berpikir bahwa mungkin melalui Hagar Tuhan memberikan keturunan bagi Abraham atau Sarai. Sorry nih, anak-anak nih. Sebentar ya. Sebentar. Sorry, soalnya masih ada anak-anak. Oke. Nah, di usia 75 tahun Tuhan menjanjikan. Namun Tuhan tidak bicara lagi berapa lama lagi gitu loh. Abraham mendapat keturunan. Sampai akhirnya Sarah itu berpikir bahwa mungkin melalui Hagar. Karena pada waktu itu budak itu adalah milik, ada di dalam kuasa tuannya. Bahkan juga anak keturunan daripada budak adalah milik tuannya. Sehingga budak itu tidak berkuasa apapun. Tidak mempunyai hak. Waduh, kalau budak itu benar-benar tidak mempunyai hak. Yang punya itu adalah tuannya. Bahkan sampai anak keturunan yang lahir di tuannya itu adalah milik tuannya. Yaitu tetap menjadi budak. Gitu. Tapi di usia 99 tahun, Tuhan mengulangi lagi. Jadi di usia 75 tahun Tuhan berbicara bahwa keturunan Abraham ini akan banyaknya seperti bintang di langit, pasir di lautan. Tapi setelah umur 99 Tuhan mengulang lagi itu di dalam kitab Kejadian 18. Ya, dan firman-Nya itu Kejadian 18 ayat 10.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi malaikat Tuhan itu berbicara kepada Abraham di usianya yang ke-99 tahun. Namun ketika malaikat itu berbicara kepada Abraham, Sarah itu mendengar. Itu Sarah ada di dalam tendahnya, di dalam kemah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Itu ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi di usia 99 Tuhan berjanji bahwa tahun depan, jadi engkau akan mempunyai anak dan Sarah akan melahirkan anak. Tambah tertawa, ya kan? Di usia 75 tahun Abraham dan Sarah 65 kalau nggak salah, ya. Itu sudah tua. Tapi sekarang umurnya 90. Apa nggak tambah tua? Sarah mengatakan sudah popus, sudah ndak haid gitu loh. Masihkah aku akan birahi kepada Tuanku? Gitu loh. Namun apa yang Tuhan katakan memang terjadi. Sehingga tahun depan di usianya yang ke-100 Abraham memiliki keturunan. Nah, ketika sudah memiliki anak, kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Gitu. Ya, kira-kira ini ujian bukan? Mungkin bertanya, maka itu ada di filmnya ya, apa ini? Filmnya itu kan barusan ini rame itu filmnya The Son of Man atau apa gitu loh. Jadi ketika Abraham diminta, saya melihat film itu, jadi Abraham ini sedih, marah mungkin, berteriak kepada Tuhan. Gitu. Tapi di Alkitab tidak seperti itu. Yang di film itu menunjukkan manusia selayaknya manusia itu akan seperti itu. Anak yang sudah dinantikan di usia 100 tahun dijanji-janjikan sudah dikasih kok diminta gitu lah. Wah, tentunya jengkel gitu ya kan. Itu film itu menunjukkan. Tapi Abraham tidak mengatakan sama sekali menunjukkan kejengkelannya. Tidak bertanya kenapa Tuhan. Tidak. Tapi di ayat-ayat di pasal-pasal berikutnya, wah luar biasa. Sampai Abraham mau mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang ditunggu sekian lama. Nah pertanyaannya, kenapa Abraham berani mempersembahkan ketika Tuhan memintanya? Nah, gitu ya. Karena saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai anak itu di usianya yang ke-100 itu sudah digenapi. Berarti apa yang didengar oleh Abraham dan apa yang dilihat dan dialaminya itu memberikan kekuatan dan sebuah kepastian dan kepercayaan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berfirman dialah yang menggenapinya. Apa yang didengar oleh Abraham, apa yang dilihatnya, apa yang dialami oleh Abraham itu sungguh nyata seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya ketika Tuhan menguji imannya, ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkannya, maka dengan berani gitu ya Abraham mempersembahkannya. Di usianya yang nggak mungkin itu bisa mungkin
Gitu loh. Jadi semua itu dia serahkan kepada Tuhan. Pada waktu diuji imannya, ya, maka Abraham berani menerima tantangan itu dengan sukacita. Dia memberikan dengan percaya, dengan keyakinan penuh. Dia mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena apa yang didengar oleh Abraham tentang firman-Nya dan apa yang dilihat di usianya yang ke-100 yang tidak mungkin itu jadi mungkin, bahkan dia mengalaminya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara mengenai Abraham. Jadi tadi kalau kita berbicara iman, melibatkan apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dialami. Nah, demikian juga Rahab. Tahu ceritanya Rahab ya, itu di dalam Yosua 2. Ketika Yosua hendak menduduki Yeriko, dia mengirimkan utusan mata-mata untuk melihat bagaimana keadaan di Yeriko itu. Dia masuk ke rumahnya orang pelacur, yaitu namanya Rahab. Nah, di situ dikatakan ini menarik sekali. Ya, di dalam Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Jadi ini masuk ke mana ke rumahnya Rahab ini ceritanya, masuk ke rumahnya Rahab dan dicari mata-mata itu, maka dia disembunyikan oleh Rahab. Disembunyikan, dua mata-mata ini disembunyikan di atas soto. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Wah, ini cerita Rahab luar biasa sekali. Mengapa Rahab mau menyembunyikan kedua orang pengintai ini? Karena telah dikabarkan, karena Rahab telah mendengar dari pembicaraan dari penduduk di kota itu yang ramai membicarakan bagaimana kehebatan Allah Israel. Memimpin pasukan Israel menyeberang Laut Teberau, menduduki Sihon dan Og raja itu semua dikalahkan oleh mereka. Dan juga apa yang dilihat oleh Rahab terhadap penduduk Yeriko, mereka semuanya gemetar. Nah, jadi Rahab ini mendengar gitu, apa yang telah dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Gitu. Dan ia pun melihat bagaimana keadaan penduduk Yeriko, rajanya dan semua penduduk itu gemetar, ketakutan. Hanya mendengar dan melihat gitu. Jadi timbul imannya itu. Rahab itu. Jadi dia pintar, dia langsung mengikat perjanjian dengan ini semuanya, dengan kedua pengintai itu. Jadi iman itu melibatkan pendengaran, penglihatan, dan apa yang kita alami.
musuh dari iman adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami. Jadi iman timbul dari pendengaran, iman muncul dari apa yang dilihat, iman muncul dari apa yang dialami. Ujiannya, kebalikannya adalah apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami. Itulah yang menentukan kita. Apakah kita beriman, bagaimana dasar kita percaya kita kepada Dia atau tidak. Yaitu melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan apa yang dialami. Nah, waktu COVID, kita mendengar setiap hari dicecerin, setiap hari ditunjukkan kematian orang-orang yang kena COVID. Setiap hari kita mendengar, setiap hari kita melihat. Bahkan di sekitar kita pun, jemaat mungkin, tetangga mungkin, semuanya ini meninggal juga. Kita bisa melihat seperti itu. Sehingga itu membuat kita gemetar. Gitu. Musuh iman itu juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami. Bahkan mungkin juga apa yang didengar jauh ke depan. Belum pernah kita alami. Namun apa yang kita dengar, kita lihat mungkin. Waduh, atau belum yang kita pernah bisa lihat. Itu kadang membuat kita gemetar. Namun bagaimana jika kita belum mendengar, belum pernah melihat, namun ketakutan. Kita hilang percaya. Padahal Tuhan ngomong di dalam Yohanes 21 kepada Thomas, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Nah, saya percaya bahwa apa yang saya belum lihat, ya, apa yang tidak bisa saya lihat, tidak bisa saya dengar mengenai ke depan, tahun ini bagaimana nanti, pemilu bagaimana nanti, ekonomi bagaimana ini, semuanya sudah mulai siap-siap, ancang-ancang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Waduh, semuanya sudah mulai, waduh, khawatir nih. Gitu. Nah, percayalah jadi bagi saya, kalau saya tidak bisa melihat ke depan, ya apa yang saya lihat, saya dengar ini belum terjadi, tapi kedengarannya santer, kelihatannya santer. Saya tidak mau lihat ke depan, tapi saya mau melihat ke dalam diri saya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam diri saya. Sepanjang 59 tahun, sepanjang 60 tahun, mungkin 65 tahun yang ada di sini. Gitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi melalui apa yang kita lihat di dalam diri kita, apa yang kita dengar tentang Dia mengenai saya, apa yang saya alami dari tahun-tahun sulit, bagaimana Dia melindungi saya, bagaimana Dia menjagai saya, bagaimana mujizatnya masih terjadi dalam hidup saya, bagaimana Dia menyediakan segala kebutuhan saya, bagaimana Dia membela setiap perkara saya, sampai hari ini saya tegak berdiri. Maka saya tidak boleh khawatir dan takut mengenai apa yang belum terjadi, apa yang belum saya dengar, apa yang belum saya lihat. Bahkan ketika saya dengar dan saya lihat semuanya gonjang-ganjing, takutan ini itu, saya tidak usah takut. Kenapa? Karena saya harus percaya melihat ke dalam diri saya bagaimana Tuhan bekerja. Itu ujiannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, melalui Abraham, Rahab, dan hidup kita, ya, iman kita bisa bangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami dalam kehidupan kita ini. Itu muncul. Nah, ujiannya gimana? Ujiannya kalau ada terjadi sesuatu ke depan, bahkan kita alami, nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang usia kita. Anak saya kuliah, saya bingung duitnya gimana. Tapi saya tidak takut. Segala sesuatu itu saya beritahukan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, anakku ini rencananya anakku tidak sekolah. Mandek 1 tahun.
karena kami nggak ada biaya. Tapi semuanya terjadi kalau memang nggak sekolah ya nggak apa-apa lah gitu. Engkau punya plan B, saya pikir begitu. Ternyata setelah doa seminggu kemudian ada orang yang nggak disangka bisa nyekolahkan, katanya ini ada uang untuk kamu, untuk anakmu. Saya bingung ini. Nggak pernah saya bicara dengan orang ini mengenai keuangan. Nggak ada. Demikian juga ketika anak saya sakit. Ketika jemaat sakit. Saya melayani, saya berdoa di depan dia. Saya berdoa padahal napas saya sudah Senin Kemis. Saya antar dia ke rumah sakit. Di ICU. Seminggu mati. Anaknya ketularan, istrinya ketularan, jangkit. Nah saya doakan di depan dia. Saya akhirnya diperiksa, didatengin petugas, diperiksa, nihil, enggak apa-apa. Anak saya sakit lagi. Waduh, anaknya saya sakit, mestinya harus dikarantina. Enggak, Pak, aku enggak enak badannya, aku mau tidur sini. Waduh, enggak ada rasa, baunya semuanya enggak bisa membau, enggak bisa merasa, badannya demam, apa semuanya. Ya sudah tidur satu ranjang. Saya peluk, saya cium, gitu, saya layani dia. Seminggu kemudian kuat dia, Pak, aku mau tidur, balik lagi ke kamarku. Oh, berarti sudah sehat. Gitu. Nah, diperiksa lagi. Saya periksa lagi 1 minggunya. Katanya masa inkubasinya 5 hari. Diperiksa. Enggak ada lagi. Waduh, puji Tuhan. Gitu. Terus nganterin orang lagi. Nganterin orang lagi sampai jam 1 pagi. Malam. Waduh, rumah sakit tidak mau terima semuanya. Kenapa saturasinya tinggal berapa puluh aja. Gitu, 29 atau berapa. Wah, kaget. Harus masuk. Sampai kita ngomong bohong sama yaitu bohong atau apa ya, kita ngomong katanya jantungnya lemah gitu. Padahal rumah sakit tidak mau terima karena pasti COVID. Nanti saya ngomong, lihat ini napasnya sesek ini, apa jantungnya lemah. Diperiksa, oh iya masuk langsung. Diperiksa saturasinya, waduh ini COVID nih. Waduh saya sudah nggak tahu saya COVID, saya bilang gitu. Akhir diperiksa COVID beneran. Tapi sampai 2:30 pagi. Akhirnya besoknya 1 minggu kemudian didatangin petugas lagi diperiksa. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Saya nggak mau mikir. Saya nggak mau berpikir. Saya nggak mau takut. Saya nggak mau mendengar ini itu. Fokus saya adalah melayani. Orang itu butuh, saya harus layani. Saya harus layani. Saya nggak memikir waktu itu COVID bahaya atau tidak. Tidak, saya nggak mikir itu. Saya tidak mau masuk itu di dalam pendengaran saya. Sehingga menguasai apa yang saya alami. Saya khawatir, saya tidak mau. Saya fokus kepada orang itu, bahwa orang itu butuh pertolongan, saya mau tolong. Jadi, wah, sekarang saya tahu. Ketakutan, kelemahan, jatuh melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, itu masuk di dalam pikiran kita dan menguasai kita. Jadi, sekarang kita tahu, wah, berarti hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan telinga kita, jaga. Karena disitulah hati kita. Dia akan menyerang hati kita. Makanya itu, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kan disitu letak kehidupan. Masuknya itu hati kita bisa kacau atau kuat. Itu lewat apa yang didengar, apa yang dilihat. Bisa imannya bisa muncul. Tapi apa yang didengar dan apa yang dilihat, itu bisa imannya bisa ciut. Gitu. Tergantung dari kita semuanya. Nah, apakah kita mau takut? Ingat, kalau kita takut, kita khawatir, lihat di dalam diri kita. Sepanjang usia ini, saya percaya orang-orang tua di sini sudah mengalami asam garam, masa-masa sulit, bahkan lebih sulit dari hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi sampai hari ini, umurnya masih panjang, bisa melewati semuanya. Jadi apa yang akan kita takutkan lagi? Kita, ya. Jadi ujian iman itu berkisar dari apa yang didengar, apa yang dilihat. Iman kita kuat juga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami. Ya, jadi malam ini, ayo
Bapak Ibu, kalau ada ujian iman kita diuji, sebetulnya kita sudah teruji. Kenapa? Karena dari diri kita sepanjang usia kita ini, Tuhan telah membuktikan keberadaannya, penyertaannya, pembelaannya, penyediaannya, perlindungannya, berkat-berkatnya. Oleh karena itu, apa yang kita takutkan mengenai hari esok? Tuhan tidak pernah memberitahukan bagaimana keadaan kita hari esok. Tapi Dia memberitahukannya kepada kita bahwa di dalam Dia tahu apa yang Dia rancangkan kepada kita tentang hari esok. Damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Tapi rancangan itu hanya ada di dalam Dia. Jadi kalau kita mau masuk, tahu, menikmati masa depan, yaitu harus sekarang berusaha sekuat tenaga kita, minta kasih karunia untuk percaya kepada firman-Nya. Karena Dialah yang akan membawa kita sampai kepada apa yang Dia firmankan. Ya, itu aja sih malam ini Bapak Ibu. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian juga buat kita dan mungkin kita akan diskusikan. Ya, saya percaya iman bukan cuma teori, tapi saya percaya bahwa di dalam hidup kita ini semuanya dari kita pernah mengalami masa-masa sulit dan sampai hari ini kita bisa tegak berdiri. Oleh karena itu jangan takut, jangan ragu bahwa di dalam diri kita ya Tuhan itu bekerja. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beriman kepada Dia. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itulah sesungguhnya Tuhan sudah bekerja dan itu yang kita imani. Tuhan berkati kita. Silakan Bu Ayu. Amin, thank you. Tuhan Yesus memberkati Yakub. Ya, iya. Tuhan Pastor Yakub berdoa, setelah itu kita akan diskusi. Bapa yang baik, buka mata kami untuk melihat bagaimana penyertaan-Mu atas kami, pembelaan-Mu, penyediaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu atas kami. Pengajaran demi pengajaran sampai sepanjang umur kami ini. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ataupun membiarkan kami. Di dalam hidup kami ada meterai perjanjian, di mana Engkau sendiri Tuhan yang memegangnya, Engkau sendiri yang telah mengerjakannya dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus tolong untuk Engkau membuka mata kami untuk melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, meluputkan kami dari setiap mara bahaya, bencana, kecelakaan, rencana si jahat, kuasa gelap bahkan sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, melalui setiap apa yang kami alami, kami dengar, kami melihat di dalam hidup kami, bahkan terlebih lagi di dalam firman-Mu, kami percaya akan Engkau, dan kami tidak bimbang dan ragu mengenai hari esok. Karena di dalam diri kami, Engkau turut bekerja, dan Engkau akan membawa kami kepada apa yang Engkau rancangkan. Damai sejahtera bukan kecelakaan untuk membawa setiap kami kepada masa depan penuh harapan. Amin. Amin. Pak Yuk. Amin, amin, amin. Terima kasih Ya, Pastor Yakub yang sudah berbagi firman malam hari ini untuk kita